Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Mi11. Ini milik subscriber dari Jawa Timur. Mi11 masuk dalam keadaan menyala, namun terkendala hanya tidak bisa menghidupkan WiFi. Coba kita cek, WiFi nonaktif kita hidupkan, dia hanya loading seperti ini. Ketika kita kembali, WiFi-nya tetap nonaktif. Kesimpulannya ini HP tidak bisa dihidupkan WiFi-nya. Untuk fungsi yang lain normal, hanya WiFi yang tidak berfungsi. Saya sedikit cerita kronologinya itu HP dibawa ke sini bukan oleh pemiliknya, jadi oleh teman dari pemilik HP ini. Temannya itu kebetulan orang Banjarnegara, daerah saya. Dia membawakan HP Mi11, katanya milik temannya dari Jawa Timur, nitip untuk diservis ke tempat kami. Saya tanyakan kronologinya kerusakannya itu apa, katanya WiFi-nya tidak berfungsi. Saat itu juga saya langsung menolak ya, saya sampaikan saya tidak bisa. Feeling saya sudah kurang bagus ya. HP flagship kayak gini rusak WiFi biasanya larinya ke IC CPU. Makanya saat itu juga saya tolak. Tapi pemiliknya langsung telepon dan katanya percaya untuk diperbaiki di tempat kami. Jadi silahkan dicoba dulu. Akhirnya HP-nya ditinggal. Setelah ditinggal, ini dibongkar tapi hanya untuk ngecek-cek saja ya. Ini tidak ada eksekusi apapun. Kita hanya mencari referensi di internet dan semua referensi mengarah kerusakan kepada IC CPU. WiFi tidak menyala, Mi11. Saya tidak bisa menganalisa. Saya hanya mencari referensi-referensi yang ada dan semua mengarah ke IC CPU. Sehingga saya kemarin konfirmasi ke pemiliknya. Nah, ini dia. Kemarin konfirmasi pemiliknya WA langsung ke kita ya. Assalamualaikum, saya Darmawan. Berarti pemilik HP ini atas nama Darmawan, pelanggan servis online Teknisi Cungkring tanggal 18. Naruh HP Xiaomi Mi11. Disintanya masih dalam antrian apa sudah jadi? Waalaikumsalam, sudah dilakukan pengecekan jalur WiFi aman untuk kerusakan mengarah ke IC CPU. Sehingga mohon maaf sekali untuk saat ini teknisi kami belum bisa memperbaiki kerusakan pada seri HP tersebut. Karena resiko apabila gagal, HP menjadi mati total. Mohon maaf, teknisi kami menyampaikan tidak bisa lanjut perbaikan. Harap segera isi alamat pengiriman balik. Jadi saya kembali menolak dalam WhatsApp-nya, tetapi yang punya balasnya justru saya berani mengambil resiko apabila HP mati total, akan dicoba lanjut perbaikan. Akhirnya kita sudah nggak ada alasan lagi untuk cancel ya. Jadi mau nggak mau hari ini kita akan mencoba memperbaiki HP Mi11 dengan kondisi WiFi tidak mau hidup. Dicoba berkali-kali pun WiFi tetap dia mati. Oke, ini kita matikan dulu HP-nya. Kita akan angkat mesinnya. Ini sudah dibongkar tapi belum dieksekusi, hanya diangkat seperti ini ya. Kita ngecek komponennya letaknya di mana. Ini kita lepas. Konektor baterainya ada dua. Satu baterai tapi dua konektor ya. HP zaman sekarang flagship kebanyakan seperti itu. Baterainya satu tapi konektornya dua. Kita akan angkat mesin. Ini dia kondisi mesinnya. Ini konektor kameranya ikut kita lepas semuanya. Kita lihat menggunakan mikroskop. Kondisi mesinnya masih sangat bagus ya, masih utuh karena masuk sini dalam keadaan tersegel. Jadi belum pernah ada yang membongkar, belum pernah ada yang memperbaiki. Semua komponen dalam keadaan utuh. Kita akan langsung fokus ke IC CPU. Kita akan cari tahu letaknya IC CPU. Ini dia IC CPU-nya berada di sini ya, di balik IC RAM. Kalau kita memperhatikan dari kemarin sudah kita coba perhatikan ya, tidak ada celah untuk melakukan pencongkelan IC ya. Semuanya rapat. HP flagship kebanyakan seperti itu, komponennya itu rapat. Kayak iPhone lebih rapat lagi ya. Tapi di sini saya akan coba mencari celah untuk pencongkelan di sini. Mungkin kita akan lepas beberapa komponen di sini supaya kita bisa melakukan pencongkelan dari sini. Ini dia kondisi mesinnya. Akan kita rusak kalengnya ya dari sebelah sini. Dikit saja. Langsung saja kita eksekusi. Ini dia IC RAM sudah terlihat, banyak sekali thermal pasta. Akan coba kita sedikit bersihkan thermal pastanya. Kita melakukan pembersihan thermal pasta sekaligus pembersihan lem IC ya, yang ada di tepi IC ini. Berikutnya kita akan lakukan pembuangan kaleng ya, paling nggak dari sebelah sini sampai ke sini. Kita akan rusak menggunakan tang potong. Baiklah, ini kaleng sudah kita rusak sebagian ya. Kita lakukan pencongkelan IC dari sebelah sini. Untuk mengangkat IC RAM ini sepertinya saya tidak menggunakan mikroskop karena ini harus benar-benar fokus ya, tanpa mikroskop supaya tidak terganggu. Oke, langsung saja kita eksekusi dengan panas 380, anginnya 50.
Ini dia IC RAM sudah terangkat ya. Secara fisik tidak ada kerusakan ya. Kita akan coba bersihkan dulu ini supaya lebih jelas. Ini RAM kita singkirkan. IC RAM sudah terangkat, akan kita lanjutkan dengan pengangkatan IC CPU. Namun sebelumnya kita akan lepas ini komponen ya, ada resistor dan mungkin beberapa lilitan dan kapasitor. Kita akan lepas ini ya, komponen yang berada di pojokan sini. Ini dia beberapa komponen sudah kita lepas, nanti akan kita kembalikan ya. Ini kita ukur dulu pencongkel kita, sepertinya udah masuk ya. Baiklah, kita akan mengangkat IC CPU. Gemeteran saya ini. Settingan panas kita buat 380, kemudian anginnya itu 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia IC CPU sudah berhasil kita lepas. Wow, terlalu memaksakan diri nih sepertinya saya ya. Tapi nggak apa-apa, semua kita lakukan dengan sangat hati-hati. Baiklah, berikutnya kita simpan dulu ini IC CPU. Kita akan kembalikan komponen-komponen yang sempat kita lepas sebelumnya. Ini dia komponen yang kita lepas sudah berhasil kita kembalikan ya. Berikutnya kita akan coba bersihkan ini sisa lem yang menempel pada PCB dan juga timah ya. Kita akan gunakan solder, kasih fluk. Kita lanjutkan bersihkan dengan cotton bed dan cairan alkohol. Ini kan masih banyak lem IC ya, kemudian ini juga belum rata, timah yang ada di PCB. Akan kita rapikan lagi menggunakan ini ya, pembersih seperti ini. Kita gunakan blower, settingan panas 230, anginnya 100. Lanjut, kita kasih fluk, kita tambahkan lagi ini timah pasta dan kita siapkan solder. Akan kita ratakan menggunakan solder dan solder wick. Pembersihan PCB saya rasa sudah cukup ya, hasilnya seperti ini. Dan kita lanjut dengan membersihkan IC. Kita mulai dengan IC RAM terlebih dahulu. Ini dia, tinggal kita bersihkan ya, gunakan cotton bed dan alkohol. Kita singkirkan. Akan saya membantu proses pembersihan. Kita lanjutkan dengan IC CPU. Pembersihan IC CPU juga sudah kita lakukan ya. Ini tinggal kita bersihkan menggunakan cotton bed dan alkohol. Kita akan kembali cek IC RAM. Ini dia IC RAM-nya setelah kita bersihkan. Lanjut pembersihan dengan cotton bed dan cairan isopropil. Jangan sampai ada kotoran yang mengganggu. Ini ada sedikit lem, kita bersihkan lagi. Prinsip saya kalau perbaikan IC seperti itu ya, jangan ada kotoran yang mengganggu, baik itu sisa lem ataupun timah. Ya, dia udah cukup. Akan kita lanjutkan proses pencetakan IC. Kita cari cetakan IC. Ini dia cetakan IC RAM SM8350. Kita presisikan cetakan di atas IC seperti ini. Kasih timah pasta. Kita ratakan. Akan panaskan menggunakan blower. Settingan panasnya 380, anginnya kita turunkan ke 30. Blower perlahan. Kita ratakan. Dan kita akan panaskan lagi. Kita akan ratakan sekali lagi. Dan kita panaskan. Ya, ini saya rasa sudah cukup. Kita kasih sedikit fluk. Kita panaskan lagi. Ini dia hasilnya. Ini siap untuk kita pasang ya. Kita singkirkan dulu. Lanjut pencetakan IC CPU. Kita akan lihat secara fisik apakah memang sudah bersih atau belum. Ini adalah punggung CPU ya. Sepertinya sudah bersih. Oh, masih ada sisa lem. Baik, punggung CPU sudah siap.
Ini kaki-kaki CPU kita cek juga. Kalau ada sisa lem harus kita bersihkan walaupun hanya sedikit ya. Baiklah, IC CPU sudah siap untuk kita cetak ulang. Pencetakan kurang lebih sama seperti pencetakan IC RAM ya. Jadi ini akan kita percepat. Ini dia proses pencetakan IC CPU sudah selesai kita lakukan. Kita akan masuk ke tahapan pemasangan IC CPU. Abaikan penjepit PCB yang sudah sangat kotor ya. Kita punya yang baru tapi lebih suka yang lama walaupun sudah sangat buluk seperti ini. Kita akan letakkan IC CPU di atas PCB secara presisi. Kaki-kakinya harus sesuai ya. Seperti ini proses pemasangannya. Kita presisikan betul. Kita akan singkirkan ini mikroskop. Kita akan blower perlahan tanpa menggunakan mikroskop ya. Pemasangan IC CPU sudah selesai kita lakukan ya. Ini sudah menempel. Kita akan lanjut pemasangan IC RAM. Cara pemasangan IC RAM titiknya harus kita samakan ya. Di sini kan ada titik di sini. IC RAM-nya kita cari juga yang ada titiknya. Berarti seperti ini ya. Titik ketemu dengan titik. Kita kembali pasang tanpa menggunakan mikroskop. Baiklah, pemasangan IC RAM sudah selesai kita lakukan. Kita akan dinginkan dulu, kita kipas. Kita siapkan ini perangkatnya. Kita akan pasang mesin ke perangkat. Kita belum pasang konektor kamera ya. Kita hanya akan mengetes apakah HP-nya masih menyala atau tidak. Saya cukup khawatir ya. Yang saya khawatirkan adalah HP-nya tidak mau menyala. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih muncul logo Mi. Mantap guys. Jujur sejauh ini saya tidak begitu berharap apakah wifi-nya sudah normal atau belum ya. Saya tidak begitu peduli wifi-nya mau normal atau tidak. Yang penting saya sudah bisa kembali menyalakan HP-nya. Dan ya, dia bisa sampai ke menu. Dia masih bisa sampai ke menu. Oke lah, kita akan coba wifi. Sudah nyala guys. Wifi-nya sudah nyala guys. Waduh, Android sudah terdeteksi. Redmi Note 10 Pro sudah terdeteksi. Kita konekkan wifi. Passwordnya 1 sampai 9 ya. Kita cek YouTube guys. Sudah connect wifi guys. Ini antena belum kita pasang ya. Wifi sudah terhubung. YouTube jalan guys. Konten saya berada di layar beranda. Kita putar saja. Alhamdulillah sekali eksekusi guys. Dia langsung berhasil. Wifi sudah nyala. Ini kartu SIM nggak ada ya. Kita lepas slotnya. Barangkali dikira saya menggunakan kartu SIM. Kartu SIM kosong. Ini connect wifi sedang nonton YouTube. Nih kita lihat lagi. Wifi sudah menyala. Ya sudah terhubung dengan Redmi Note 10 Pro. Android juga terdeteksi. Artinya wifi sudah menyala normal. Untuk fungsi yang lain nanti kita cek. Cukup membuat saya gemetar ya. 1 jam kurang lebih. Tadi saya lihat belum membuat konten sekitar jam 4:04. Dan ini sudah jam 5:04 ya. Kita seharusnya sudah pulang dari jam 5 sore. Kita sudah tutup. Tapi karena kita menyelesaikan konten, alhamdulillah 1 kali eksekusi kurang lebih estimasi 1 jam. HP sudah kembali menyala dalam keadaan wifi sudah normal. Ya begitulah dunia servis HP. Mohon maaf jangan menganggap masalah servis HP semuanya itu gitu doang kok mahal. Ya nyatanya ada kalanya gitu doang, tapi yang kita eksekusi adalah IC yang sangat penting ya, IC RAM dan IC CPU. Dimana eksekusi IC RAM dan IC CPU ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kesalahan sedikit saja itu bisa menyebabkan HP-nya menjadi mati total, fatal resikonya ya. Oke, itu sajalah curhatan dari saya ya. Terima kasih ini atas nama Pak Darmawan. Saya tahunya dari Jawa Timur. Jawa Timur mana kita kurang begitu tahu, atas kepercayaan penuh terhadap kami ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.